tadi udah karena udah jangan enak. Itu garansi kaca dede itu, makanya kacanya kan mahal. Itu tahu yang dino-dino nih. Eh, coba tembus pajak ikan dulu. Dulu.
Halo, Assalamualaikum. Jelas suaranya dia. Jelas banget, Oke, gambar nampak? nampak banget. Oke, kita mulai ya. Oke, teman-temannya nyusul aja. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, hari ini kalau sempat kita bahas 3 slide ya. Semuanya tentang diare yang sudah kita bahas kemarin. Jadi, kemarin itu kita sudah bahas secara keseluruhan ya. Kita tahu bahwa diare itu adalah BAB lebih dari 3 kali, lebih banyak cairnya daripada ampasnya. Kemudian eh, apa namanya itu bisa disebabkan oleh hal yang sifatnya infeksi ataupun non infeksi. Dan kalau kita mau tulis diagnosa, diagnosanya bukan diare tapi gastroenteritis. Yang mana gastroenteritis ini mesti ditegakkan lagi lebih spesifik. Biasanya dalam beberapa hari ya. Kalau di atas 3 hari baru kelihatan ini gara-gara apa. Baik itu bakteri, virus, protozoa, ataupun yang non-infeksius. Kemudian jangan lupa untuk selalu mengimbuhkan di belakangnya, yaitu derajat dehidrasinya tanpa dehidrasi ringan, sedang, ataupun berat. Nah, gastroenteritis ini nanti kita bicara yang lebih spesifik ya. Pertama, diare akut. Sesuai namanya, diare akut itu harus di bawah 1 minggu. Ya, dia itu harus BAB lebih dari 3 kali per hari. 2 kali nggak termasuk, 3 kali sudah termasuk ya. Kemudian lebih banyak apanya? Cairnya. Bisa ada lendir, bisa ada darah, atau bisa tidak ada juga. Dengan atau tanpa. Ya, ini sudah dijelaskan kemarin. Secara epidemiologi, adik-adik, ini adalah penyebab morbiditas dan mortalitas tertinggi pada anak di usia di bawah 5 tahun ya. Jadi, eh, banyak anak-anak itu yang meninggal gara-gara ini, tapi bukan diarenya yang menyebabkan dia meninggal, tapi gara-gara dehidrasinya. Ya, itu jangan lupa tuh. Riskesdas tahun berapa nih? 20.000. 2017 ya. 42% dibanding pneumonia lebih sering ya pada anak yang 1 sampai 4 tahun. Bagaimana cara penularannya? Kayak Abang bilang kemarin adalah fekal dan oral. Mereka-mereka yang terinfeksi oleh saluran-saluran pencernaan ini, itu pasti BAB-nya di situ ada sesuatu ya. Makanya biasanya kita lakukan pemeriksaan analisa feses untuk dijumpai apakah ada bakteri sesuatu yang spesifik di sana. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kebersihan tadi itu terganggu, baik itu anak ini bisa secara langsung masuk ke mulutnya, baik itu dari minuman atau makanan ya, ini bisa direct indirect sebenarnya. Ya. Direct itu secara langsung, baik itu makanan atau minuman. Kalau indirect ini bisa bersentuhan. Nah, sentuhan ini kemana aja ya? Bisa ke benda-benda kotor, bisa ke piringnya, bisa ke apa namanya itu air air kobokan, atau malah dia nggak cuci tangan dengan benar. Nah, gitu loh ya. Jadi fekal oral ini paling sering. Anak-anak itu belum terlalu ngerti cara cuci tangan gitu. Ditambah lagi apa? Anak-anak sistem imunnya belum bagus. Makanya sering terkena GE. Faktor resiko ya dari umur ya, kemudian infeksi simptomatik, kemudian faktor imunisasi, biasanya yang diimunisasi ini ada imunisasi rota sekarang ya. Salah satu penyebab paling sering untuk diare. Kemudian epidemi atau pandemi. Etiologi, ini tadi barusan abang bilang ya, rotavirus. Anak-anak sering banget begini. E. coli, Shigella, Campylobacter jejuni, Cryptosporidi ya. Nah, masih ingat nggak cara bedain? Ini bakteri apa bukan deh? Dari fesisnya. Oke, gimana contoh fesesnya?
Kalau fesesnya berdarah itu bisa di suspek bakteri. Oke ya, di sini dia. Berdarah. Eh, di sini ada darah, di sini ada lendir, di sini ada warna eh, putih ya, cucian beras, macam-macam. Kalau yang virus bisa normal ya, coklat, kekuningan atau kuning kecoklatan sama aja. Kemudian bisa juga hijau. Kalau anak-anak nih sering nih hijau ini. Oke, ini tapi masih awal ya secara klinis. Nanti bisa dibuktikan menggunakan analisa fesesnya. Nah, bagaimana sih diare ini bisa terjadi? Secara umum, gangguan bisa terjadi gara-gara absorpsi atau sekresi ya. Makanya ada secara etiologis. Jadi diare bakterial ya kayak tadi penyakit penyertanya, gangguannya dan lamanya. Secara waktu ini kayak biasa ya, 2 minggu. Yang hanya bedanya adalah di sini. Kemarin sudah menjelaskan ya. Kalau cerita kronis ya, kronis maka dia yang non infeksi. Oke. Kalau dia persisten maka dia infeksi. Oke. Masih ingat nggak? Kan kemarin abang bilang kalau misalnya dia non infeksi apa infeksi, cara bedainnya gimana? Pasiennya disuruh ngapain? Suruh puasa ya. Sambil nge-review ya. Begitu dia disuruh puasa 24 jam, apa yang terjadi pada yang non infeksi, apa yang terjadi pada yang infeksi? Yang mana yang tetap bertahan diarenya kira-kira? Gak lupa? Ya udah nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya dia non infeksi, contohnya malabsorpsi, dia ada alergi makanan tertentu, nggak bisa minum susu sapi, maka itu dia kalau nggak diminum atau nggak dimakan makanan yang menyebabkan seperti itu, yaitu dia yang non infeksi, maka diarenya stop. Sedangkan yang ini diare lanjut, gitu ya. Nah, ada singkatan yang bisa dipakai, contohnya adalah PING. Apa tuh PING? Persisten, ya, infeksi. Yang non, maka kronis. Mana tahu adik-adik mau pakai ini, ya silahkan ya. Oke, yang pertama ada yang namanya gangguan absorpsi atau yang kita sebut sebagai diare osmotik. Apa yang dimaksud dengan diare osmotik? Nah, jadi ada bahan itu yang tidak diserap oleh usus halus. Ini yang jadi masalah. Maka gangguan absorpsi ini adalah tidak semua yang masuk ke dalam tubuh kita itu diabsorpsi sama usus. Contohnya adalah penyakit celiak nantinya, ya. Tapi ini nggak usah dipikirin banget. Intinya itu aja. Biasanya pasiennya kekurangan enzim ini, sukrosa isomaltase ya. Ketika ada bahan yang tidak diserap sama usus halus, ada yang bersisa di situ. Ketika ada yang bersisa di situ, contohnya apa ya, pasien-pasien yang nggak bisa menyerap gula. Nah, gulanya kebanyakan di dalam usus, akhirnya gula menarik cairan. Gula menarik cairan, makanya fesesnya jadinya lebih banyak cairan dibandingkan ampas. Inilah diare osmotik namanya. Yang kedua, adik-adik, ada yang namanya malabsorpsi umum. Oke? Nah, malabsorpsi umum ini, adik-adik sekalian, ada kerusakan saluran cerna gara-gara disebabkan virus atau kuman. Jadi virus atau kumannya datang duluan nih. Dia masuk ke dalam tubuh, masuk ke usus, diserangnya. Akhirnya apa? Saluran cernanya jadi rusak. Oke? Ketika salurannya itu rusak, jadi adik-adik udah masuk histologi belum ya? Histologi saluran cerna, terutama di usus. Sudah, Bang. Udah ya? Jadi tahu kan bahwa di dalam usus ada namanya fili-fili? Iya, Bang, tahu. Oke.
Ya, ini abang konfirmasi aja, mana tahu belum tahu gitu kan. Nanti abang ngomong-ngomong kalian rupanya belum terpapar materi itu. Jadi fili-fili itu nanti adalah banyaknya pembuluh darah di sana, bentuknya kayak fili-fili ya, kayak rambut-rambut kecil atau bulu-bulu saking kecilnya, yang nanti memperluas permukaan penyerapan. Yang jadi masalah adalah ini fili-fili yang fungsinya tadi adalah menyerap makanan tadi, itu dirusak sama virus atau kuman. Tergantung dia lagi terinfeksi yang mana. Alhasil apa? Kemampuan dia untuk brush border tadi itu terganggu. Nah, dibantu dengan gangguan ekskresi dari pankreas. Kan pankreas mengeluarkan enzim-enzim ya, enzim proteinase, enzim amilase, dan lain-lain untuk mencerna, keganggu juga. Hasil apa? Jadinya pasiennya tidak ini, eh, tidak dapat mencerna makanannya. Karena makanan tidak tercerna, maka dia tidak bisa diserap. Karena nggak diserap, maka makanannya di situ-situ aja dalam bentuk yang sama. Gitu loh. Jadi masuknya nasi, keluarnya juga nasi gitu loh. Bukan masuknya nasi, keluar gitu. Alhasil apa? Karena dia tidak tercerna dan dia nih ya, ini maldigestif ini artinya tidak tercerna ya. Malabsorpsi artinya tidak terserap atau terganggu penyerapannya. Hasil apa? Dia menarik cairan ke dalam itu lagi, kemudian jadinya diare osmotik. Lebih banyak cairan dibandingkan ampas. Ini malabsorpsi umum. Yang mana, masih ingat zinc kemarin? Kita kasih zinc 10 hari untuk pasien-pasien ini. Itu fungsinya adalah memperbaiki ini, ya, atrofi-atrofi ini. Oke, karena kenapa? Bisa aja bakteri dan kuman itu sudah selesai nih, udah selesai infeksinya. Tapi ususnya tetap rusak, jadi pasiennya tetap malabsorpsi. Kalau pasien tetap malabsorpsi, maka tetap diare gitu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya gangguan sekresi atau namanya diare sekretorik. Gara-gara apa? Kata kuncinya adalah ini. Toksin. Toksin adalah racun, ya. Jadi intinya adalah nanti akan ada Racun. bak bakteri ya, akan ada bakteri-bakteri yang atau kuman-kuman yang mengeluarkan toksin namanya enterotoksin. Oke, enterotoksin menyebabkan apa? Menyebabkan iritasi pada usus dan menyebabkan terjadinya diare. Ini sisanya nggak usah dipikirin ya, proses-proses ini. Oke, kata kuncinya toksin aja udah. Kemudian ada gangguan peristaltik ya. Gangguan peristaltik ini ada penurunan mobilitas, bakterinya tumbuh, kemudian diare ya. Ini contohnya adalah pasien-pasien dengan tiroid, pasien-pasien dengan diare yang banyak air-airnya, atau memang ususnya gampang teriritasi aja, gitu loh. Jadi intinya gini, usus kita itu berfungsi untuk peristaltis, ya, peristaltis atau peristalsis, tergantung sih itu yang mana aja bisa ya. Ngapain dia seperti itu? Gangguan peristaltik itu artinya memindahkan makanan atau yang lagi dicerna tadi dengan gerakan ritmis dari usus. Artinya apa? Supaya makanan itu bisa berpindah di kadik, dia bukan kayak di esofagus atau di tenggorokan ini yang jatuh ke bawah, ya, walaupun dia dibantu peristalsis juga, tapi dia dibantu pada dasarnya itu memang prinsipnya dengan gerakan usus. Ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan gerakan usus itu menurun. Jadi makanan nggak bergerak. Alhasil apa? Karena dia menurun gerakannya, bakteri yang ada di situ malah tumbuh, gitu loh. Nah, karena dia tumbuhlah di situ terjadi diare. Oke, kemudian ada diare inflamasi. Nah, diare inflamasi ini mirip-mirip dengan yang ini, yang diare sekretorik. Kenapa? Sama-sama ngerusak eh, ususnya. Tapi bedanya apa? Kalau yang tadi dia ngerusak fili-fili, yang ini ngerusak sel epitel. Alhasil apa? Akan ada gangguan-gangguan eh, yang menyebabkan ini. Tekanan hidrostatik di pembuluh darah itu jadinya terganggu. Alhasil
cairan yang dari dalam intravaskular atau di dalam pembuluh darah malah keluar, yaitu ke dalam ususnya. Gitu. Kemudian ada diare yang terkait imunologi. Nah, imunologi kebetulan kalian belum masuk karena masih di awal-awal. Jadi nanti imunologi itu intinya adalah reaksi hipersensitivitas atau kalau gampangnya itu alergi ya. Apa itu hipersensitivitas? Hipersensitivitas itu adik-adik adalah ketika kita itu bereaksi terhadap suatu substansi atau zat yang sebenarnya biasa-biasa aja, tapi sama orang ini jadinya eh, sesuatu yang rasanya mengancam. Contoh, susu. Sama kita susu sapi kan biasa-biasa aja gitu kan. Ya, ya dia protein, dia cairan, dia aman-aman saja. Tapi ada orang tertentu yang sistem imunnya itu menyerang si protein susu sapi ini gitu loh. Ya. Nah, contoh penyakitnya apa? Ya macam-macam ini ya. Celiac disease lagi, gastroenteropati, reaksi Selmas, dan segala macamnya. Ini nggak usah dipikirin, ini cukup tahu sampai sini aja ya. Imunologi dan hipersensitivitasnya. Oke, manifestasi klinis. Ya biasa, pasien akan datang dengan BAB-nya tadi ya. Kemudian perutnya akan terasa kram, melilit, muter-muter, mules-mules, mana aja boleh ya. Ini abang tulis, variasinya banyak ya. Kram, mules-mules, melilit, muter-muter. Kalau di Jambi bilangnya bocor. Nah itu di bawah, di atas bisa muntah. Oke, sistemiknya gimana? Tergantung etiologi. Kalau misalnya bakteri biasanya dia demam ya. Virus biasanya demam. Tapi kalau dia non-infeksius biasanya tidak demam. Maka dari situ aja tuh langsung nampak nanti ya. Oke, jadi bagi dua. Kalau demam positif, biasanya ini adalah infeksi. Sedangkan kalau demam yang negatif, maka dia non-infeksi. Oke, kalau demam ini adalah proses peradangan ya, atau akibat dehidrasi. Nah, jadi ada memang pasien itu ketika udah dehidrasi berat, tubuhnya itu bereaksi dan meningkatlah metabolisme menyebabkan dia demam. Oke, bagaimana cara mendiagnosis pasien diare apa enggak? Oke, sebentar deh ya. Oke, bentar ya, Dek. Bentar-bentar aja deh. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi penegakan diagnosisnya gimana? Biasa, pasien kita anamnesis terlebih dahulu. Pasien datang ke kalian, selamat pagi Pak. Perkenalkan saya dokter ini, apa keluhannya hari ini? Ini dok, saya bawa anak saya ini mencret-mencret dok, dia bilang gitu kan. Maka kita tanya seperti biasa, outchart ya. Eh, Berapa lama, frekuensi, volume, konsistensi, warna, bau, ada tidak, dan tidak ada. Ya. Jadi kalau misalnya ada pasien datang dengan diare, maka kita tanyakan apa dulu, sejak kapan. Oke, onset ya. Lokasi, nggak bisa. Durasi, apakah hilang timbul atau terus-menerus. Oke, kemudian OLDC, karakteristik. Di karakteristik kita akan nanyakan satu, eh, apakah ada darah, lendir, ketiga warna. Oke, sama konsistensi satu lagi.
Kemudian A-nya, aggravating, alleviating. Biasanya sih nggak ada ya, kecuali dia makan rujak, makan pedas gitu-gitu. Kemudian radiasi nggak ada, kemudian terakhir ada time ya. Time ini waktu-waktunya gimana? Oke, frekuensi. Berapa kali sehari? Apakah di atas 10 kali atau di bawah 10 kali? Dah, selesai dari diarenya, biasanya kita sudah bisa mulai mengarahin nih. Oh, pasiennya ini ada darahnya, ada lendirnya, BAB-nya lebih dari 10 kali sehari. Dan pasiennya tampak lemas. Nah, kira-kira itu kemana tuh arahnya kalau gitu deh? BAB-nya berdarah, berlendir lebih dari 10 kali, pasiennya tampak lemas. Masih ingat? Lupa? Gak apa-apa, oke. Kalau ada darah, itu biasanya disentri ya. Tinggal kita menentukan disentrinya itu basiler atau amuba. Kalau dalam konteks tadi, karena darahnya ada ya, lendirnya ada, lebih dari 10 kali, dan pasien lemas itu biasanya basiler. Oke, setelah itu kita udah tahu nih arah-arahnya kemana. Kita lanjutkan ke keluhan tambahan. Apakah ada muntah-muntah ya? Muntah-muntah ini juga apakah bersamaan dengan diarenya? Berapa kali sehari? Berapa banyak? Apa yang dimuntahkan? Nah, itu. Kemudian buang air kecilnya apakah lancar ya? Nah, ini yang biasanya kita tanyakan. Makanan dan minuman selama diare apa? Karena biasanya pasien dengan diare itu datang dengan riwayat makanan yang kurang higienis sebelum terjadinya diare. Gitu. Atau dia baru ganti makanan baru. Kalau misalnya non-infeksius. Sebelumnya nggak pernah makan kacang-kacangan. Begitu makan kacang-kacangan di situ terjadi. Atau sebelumnya nggak pernah makan oatmeal-oatmealan. Sekarang makan oatmeal terjadi seperti itu. Atau sebelumnya pakai ASI. Begitu diganti susu sapi, disitulah dia terjadi. Gitu loh ya. Nah, kalau gitu tinggal dilihat pasiennya demam apa enggak untuk melihat arah-arahnya apakah ini infeksius apa non-infeksius. Kemudian apakah ada penyakit penyertanya, misalnya batuk, pilek, otitis media, campak, dan seterusnya. Biasanya kalau di klinis ya, pasien yang demam ya, ini demam dengan mencret, bisa saja sebelumnya itu diawali dengan batuk pilek. Kok bisa bang? Kalian nanya gitu kan. Jadi pasiennya itu biasanya batuk pilek dulu nih. Pilek ada ingusnya. Nah, ingus ini anak-anak itu belum ngerti konsep buang ingus. Jadi apa yang anak-anak lakukan? Ditelannya. Ketika ingus ditelan, ingus itu kan ada virusnya. Masuk kemana? Masuklah ke saluran cerna, bukan ke paru ya. Masuk ke saluran cerna, masuk ke usus, di usus dia jadinya diare. Nah, sering seperti itu. Oke, periksa fisik. Biasanya kita lihat keadaan umumnya. Apa aja kemarin pasiennya bisa sadar ya, kompos mentis, atau pasien bisa mulai gelisah atau rewel, atau satu lagi pasien bisa kesadaran menurun. Kemudian rasa hausnya gimana? Pasien bisa minum biasa. Kemudian pasien bisa apa? Pasien bisa haus-haus. Terakhir pasien bisa apa? Pasien bisa tidak mau minum atau malas minum. Oke, kemudian turgor kulit seperti biasa dia akan menurun ketika pasiennya mengalami dehidrasi berat. Satu lagi CRT ya, yang kemarin. Apakah dia di bawah 2 detik atau di atas 2 detik? Kemudian apalagi yang bisa kita tambahkan ketika kita auskultasi abdomen? Apa mau yang kita dapatkan? Hiperperistaltik. Krotok, 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 krotok. Itulah bunyi yang akan adik-adik dengarkan nanti ketika pasien datang dalam keadaan mules. Oke, dari lab apa yang bisa kita dapatkan?
pada diare akut pada umumnya nggak perlu ya. Biasanya dia di bawah 3 hari tidak dilakukan lab. Tapi kalau misalnya di atas 3 hari, bisa kita periksa darah rutin. Gitu. Bisa aja kita lakukan darah lengkap ya, kultur urin dan tinja. Ini sebagai tambahan nanti selain darah rutin bisa kita lakukan analisa feses. Hmm, itu tadi juga. Nah, ini dia. Analisis tinja. Secara makroskopis, kita biasanya melihat apa? Kita akan melihat konsistensinya, komponennya, apakah ada lendir ya, mukus ini lendir, apakah ada darah. Nah, yang gini-gini biasanya ada nanti kalau misalnya water itu virus, protozoa atau infeksi di luar saluran cerna. Oke, kalau misalnya dia berair-air saja, nggak ada darah, nggak ada lendir, maka itu virus. Jika ditemukan darah dan mukus, nih ya, darah positif, mukus positif, nih dua-dua. Bisa gara-gara apa? Entamoeba histolytica, Balantidium coli, Trichuris tichiura. Kemudian bisa apa lagi? Bisa yang jelas kemarin disentri, ya. Kalau misalnya darah bercampur dengan tinja, ada yang namanya EHEC ya. Nah, EHEC ini adalah E. coli, jenis EH ini, abang lupa, enterotoksin kalau nggak salah. Kemudian bau busuk. Nah, ada nih pasien-pasien yang bau BAB-nya busuk gara-gara salmonellosis. Ini sering pada ayam dan telur yang tidak matang. Jadi kadang kita ngelihat ini kan tren-tren di luar negeri yang populer itu apa namanya? Ngebikin telur setengah matang. Nah, setengah matang lah semua. Rupanya setengah matang itu masih ada salmonellanya. Dimakan, jadilah salmonellosis. Oke, secara mikroskopik biasanya yang mau dilihat adalah apakah ada leukosit, apakah ada telur, apakah ada parasit di situ. Tapi adik-adik belum cerita tentang parasit. Oh, udah di awal kemarin ya, parasit-parasitan ya. Cacing-cacing kemarin tuh ya. DD. Nah, DD-nya banyak ya macam-macam. Baik yang sudah adik-adik ketahui sama yang belum. Tapi yang jelas ini nanti lebih banyaknya di bagian ini ya, di bagian digestif. DD-nya biasanya juga bersamaan dengan jenis diare lainnya. Misalnya diare akibat virus, DD-nya ya diare akibat bakteri atau diare non infeksius itu dulu. Sebelum itu jenis-jenis diare yang apa di luar diare. Misalnya apa? Appendicitis gini kan, foreign body atau corpus alienum gini-gini belum termasuk di DD kalian deh. Ini untuk yang lebih advance. Tata laksana kayak yang kemarin, OSTAN. Ya, jangan lupa. Oralit, zinc, teruskan ASI, antibiotik selektif, dan nasihat pada keluarga. Itu juga yang sesuai dengan terapi ini. Jadi sama aja. Oke, ini juga sama ya. Cairan-cairan. Susu formula yang diencerkan tidak dianjurkan. Susu formula antibiotik hanya berdasarkan indikasi kuat. Makanya kemarin abang bilang kan, pilihan obatnya cuma tiga, azitromisin, cotrimoxazole, sama metronidazole. Tinggal dia termasuk ke yang mana ya kemarin. Apakah dia